Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Seprania, NIM 195010, akan mempresentasikan tugas anatomi, fisiologi, dan patofisiologi dengan judul Aturan dan Tata Cara Kodifikasi Penyakit dan Tindakan pada Kehamilan, Persalinan, dan Nifas dengan dosen pengampu Ibu Retno Dewi Prisusanti, SST, MPH. Menurut Pramono 2012, kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan suatu proses yang fisiologis dan berkesinambungan yang dialami oleh seorang wanita. Dalam perkembangan kehamilan, persalinan, dan nifas dapat menjadi keadaan yang patologis, sehingga dapat menimbulkan komplikasi apabila tidak terdeteksi secara dini dan berujung kematian. Kehamilan merupakan serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang diawali dengan pembuahan ovum oleh spermatozoa, yang berlanjut dengan pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi di dalam uterus sampai cukup waktu. Masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari, 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Kehamilan ini dibagi atas 3 semester, yaitu kehamilan trimester pertama mulai 0 sampai 14 minggu, kehamilan trimester kedua mulai 14 sampai 28 minggu, dan kehamilan trimester ketiga mulai 28 sampai 42 minggu. Persalinan adalah suatu proses di mana janin, plasenta, dan sel ketuban keluar dari uterus ibu. Selanjutnya akan diuraikan beberapa tahap persalinan. Tahapan persalinan disebut juga dengan kala. Nifas adalah masa setelah kelahiran plasenta dan kembalinya alat-alat reproduksi seperti semula, seperti keadaan tidak hamil dengan yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Bab 15 tentang kehamilan, persalinan, dan nifas. Bab ini digunakan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas. Juga berisi kode yang menjelaskan semua kondisi obstetrik. Yang pertama, untuk memahami keadaan ibu hamil, perhatikan istilah GPA. G artinya gravid, P partus, dan A abortus. Misal G1P0A0 artinya kehamilan pertama, belum pernah melahirkan dan belum pernah abortus. Yang kedua, bab ini berisi kode yang menjelaskan semua kondisi obstetrik. Masa obstetrik adalah dari konsepsi sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan. Yang ketiga, blok-blok kode tersusun menurut kemajuan kehamilan, yaitu sejak pembentukan awal janin sampai melahirkan dan selanjutnya masa nifas. Yang keempat, cara lain untuk mengingat urutan adalah menurut pembagian periode antenatal, kelahiran, dan postnatal. Ritem yang dipakai adalah abortion, pregnancy, labor, delivery, dan puerperal. Bab 15 tentang kehamilan, persalinan, nifas. Kode O00 sampai O99 terbagi dalam 8 blok 3 karakter kategori. Yang pertama, O00 sampai O08, kehamilan yang berakhir dengan keguguran. Yang kedua, O10 sampai O16 tentang gangguan prima. Yang ketiga, O20 sampai O29 tentang gangguan maternal lain yang terutama berhubungan dengan kehamilan. Yang keempat, O30 sampai O48 tentang perawatan material terkait janin, kandung ketuban, dan kemungkinan masalah persalinan. Yang kelima, O60 sampai O75 komplikasi persalinan dan kelahiran. Yang keenam, O80 sampai O84 tentang persalinan. Yang ketujuh, O85 sampai O92 tentang komplikasi yang terutama berkaitan dengan nifas. Dan yang ke-8, O95 sampai O99 tentang kondisi obstetrik yang lain. Dalam melakukan kodifikasi diperlukan buku ICD-10 yang terdiri dari volume 1, berisi tabular list, dan daftar tabulasi lengkap penyakit, atau klasifikasi utama. Volume 2, berisi instruksi manual, sejarah ICD-10, aturan dan bimbingan untuk pengguna ICD. Volume 3, berisi daftar indeks alfabetis. Tata cara melakukan kodifikasi penyakit dan tindakan. Yang pertama, kata yang digunakan sebagai panduan mencari istilah dalam ICD volume 3. Yang kedua, bila ditulis dalam ejaan bahasa Indonesia, maka harus dikonversikan ke dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, umumnya merupakan sebutan penyakit atau kata benda. Yang keempat, dalam menentukan ritem, hindari istilah anatomi atau kata sifat atau kata keterangan. Yang kelima, bila istilah diagnosis terdiri dari satu kata, pilih satu sebagai ritem, sebaiknya kata sebutan diagnosis. Untuk mengetahui kode tindakan kehamilan, persalinan, dan nifas, menggunakan
ICD-9-CM, kode tindakan dari kehamilan persalinan nifas ICD-9-CM volume 3 berada di chapter 13 yaitu obstetrical prosedur 72-75 klasifikasi kode prosedur tindakan obstetri yang disusun oleh negara pengguna dan Indonesia saat ini. Sebagai contoh, di sini ada kondisi utamanya twins pregnancy delivery, kondisi lainnya tidak ada. Prosedur tindakan spontaneous delivery dengan kode ICD O30.0 sebagai kondisi utama dan O84.0 dapat digunakan sebagai kode tambahan opsional. Bila ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.